Assalamualaikum, kembali lagi di Practice 4.5 page 147 soal nomor 8. Poin yang terakhir yaitu poin E. Ini lumayan susah ya. Jadi, tapi kalian harus semangat nih. Tapi kita bisa sekali kita sudah mengerti konsep bagaimana cara kita memfaktorisasi, maka insya Allah sampai kalian kuliah, sampai kalian high school kuliah itu bisa semua. Gitu gampang lah ya. Oke, yang E ini kita punya 3A minus B kuadrat ditambah A kali A plus 13B dibagi 2A kuadrat minus B kuadrat minus AB. Kalau kalian lihat di sini, oke, bentuknya itu sama dengan soal yang A, yang depannya itu di depan variabel X kuadratnya atau A kuadratnya itu dia bukan satu. Kalau yang C kan satu nih, C kuadrat ya, satu C kuadrat kan. Ini 7, lalu di sini ada 3, di sini ada 2. Tapi kita fokus yang di bawah dulu ya. Di bawah dulu, ini yang atas kalian harus kalikan dulu nih lalu dijumlahkan. Sehingga muncul nanti kuadratik algebra baru kalian faktorin lagi. Nah, ini tadi kan kita sebelumnya yang A udah ini ya. Udah belajar bahwa kalau misalkan ketemu format yang seperti ini, maka yang kalian cari adalah kalian cari suatu angka di mana penjumlahannya itu adalah misalkan A plus B-nya ya. A plus B-nya itu yang di tengah nih, yang ikut sama variabel X itu 6. Perkaliannya A kali B-nya adalah konstanta di X kuadrat sama yang di belakang. Jadi minus 1 kali 7. Jadi kalian harus cari angka yang kalau kita jumlahkan hasilnya 6, kalau kita kalikan hasilnya minus 7. Gitu, itu cara yang A. Nah, gimana dengan yang E? Oke. Nah, sama ya, kita ini dulu ya. Kita kerjakan sama-sama, terus kita cari faktornya yang yang benar seperti apa gitu. Oke. Yang E kita tulis ulang soalnya. Kita punya 3A minus B kuadrat, maka kita tulis di sini 3A minus B dikali 3A minus B, oke, ditambah di sini A kali A kuadrat ditambah A kali 13B, 13 AB. Oke, lalu dibagi 2A kuadrat minus B kuadrat dikurang AB. Nah, ini kita solving dulu yang atas. Jadi 9A kuadrat ya. 9A kuadrat dikurang 3AB dikurang lagi minus B kali 3A berapa? 3AB lagi minus B kali minus B, B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 13 AB tuh dibagi masih sama nih. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mengerjakannya harusnya itu satu persatu ya, karena kalau enggak kalian nanti selalu ngerjainnya itu selalu banyak sekali yang harus kalian tulis. Makanya ini kita sebisa mungkin kita sederhanakan dulu dia menjadi form yang mau kita cari gitu loh, kuadratiknya. Oke. Ini biar lurus ya. Oke, ini jadi 3A kuadrat dikurang 3B dibagi, karena terlalu panjang jadi nggak bakal bisa lurus. Sorry, jadi pakai penggaris. 2A kuadrat minus Ctrl Z. Oke, kalau kalian lihat bentuk kuadratik algebra itu ya,
itu biasanya dia apa namanya, kuadratnya itu variabel pertama di depan, kemudian variabel campurannya itu jadi di tengah. Jadi kita tahu tuh format yang yang apa namanya, dua bilangan yang jumlahnya sama berapa, yang jumlah yang per hasil kalinya berapa gitu. Ini dikurang B kuadrat. Maka ini nanti menjadi 9A kuadrat ditambah A kuadrat 10 A kuadrat minus 3AB sama minus 3AB jadi minus 6AB. Minus 6AB ditambah 13AB berapa? 7AB. Oke, ini ditambah B kuadrat. Betul nggak? Jadi 9A kuadrat, ini ada positif A kuadrat jadi 10. Lalu minus 3AB sama positif 13AB. Sisanya 7AB plus B kuadrat dibagi 2A kuadrat dikurang AB dikurang B kuadrat. Nah, kalau ini kita udah dapat nih format apa namanya? Format umumnya. Jadi kita yang atas punya ini 10, ini 7, ini 1. Lalu ini 2, ya kan? Ini 1, ini 1. Jadi kita kalian yang di atas ini, untuk yang di atas kalian harus cari angka yang kalau dikalikan 10, kemudian kalau dijumlahkan plus positif 7. Jadi cari angka yang kalau kalikan, ulang lagi ya. Yang 10 ini 1 kali 1 kan 10 kan. Jadi cari angka yang kalau dikalikan 10 hasilnya kalau dikalikan hasilnya 10, kalau dijumlahkan hasilnya 7. Kalau yang bawah cari angka yang kalau kalian kalikan hasilnya 2 kali minus 1, kalau kalian jumlahkan hasilnya minus 1. Maka ini buat coret-coretan ya. Yang bagian atas kita punya angkanya itu yaitu apa nih? Plus 2 dan plus 5. Yang atas kita punya 5 dan 2. Oke. Yang bawah kita punya berapa? Kita punya minus 2 dan 1. Betul nggak? 5 kalau kali 2 berapa? 10 positif. Positif 5 tambah positif 2, 7. Yang ini 2 kali minus 1, minus 2. Oke. Terus penjumlahannya minus 1. Jadi angkanya minus 2 dan 1. Karena minus 2 kali 1 hasilnya minus 2 sama. Oke. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya minus 1. Maka ini bisa kita faktorkan menjadi seperti soal yang A ya. Soal A kita bisa tulis ulang bahwa yang atas itu kita kan udah tahu tuh bahwa angkanya itu adalah 5 dan 2. Maka bisa kita tulis ulang menjadi 10A kuadrat. 10A kuadrat itu sama dengan, ini kan 10A kuadrat ditambah 7AB plus B kuadrat itu sama dengan 10A kuadrat ditambah 5AB ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Betul nggak? Betul dong. Kenapa? Karena kalau misalkan kita 5AB tambah 2AB kan 7AB. Dan dia juga memenuhi sifat 5 kali 2 hasilnya 10. Kemudian 5 tambah 2 hasilnya 7. Itu dibagi. Oke, dibagi. Nah, sekarang yang bawah nih. Kita punya angka minus 2 sama 1. Bisa nggak kita tulis ulang 2A kuadrat minus AB minus B kuadrat menjadi 2A kuadrat. Oke. Dikurang 2AB ditambah AB ditambah AB dikurang B kuadrat. Bisa nggak? Bisa dong. Ya, bisa ya. Jadi inilah cara kita mencari faktorisasi dengan mengelompokkan si faktor-faktornya ini gitu. Jadi yang atas sekarang nih kita udah punya ini ya. Udah punya sekarang part A besar sama B besar di sini. Oke, sekarang part A besar dulu deh. Oke, kita biar nggak terlalu banyak ininya ya, apa namanya, nulis hasilnya berulang-ulang terus. Oke, kita ke part A dulu.
kita punya 10 A kuadrat plus 5AB plus 2AB plus B kuadrat. Oke, bisa nggak ini kita kelompokkan nih? 10 sama 5 dia bisa nggak kita kelompokkan? Bisa. Ini 2AB sama B, B-nya sama-sama bisa kita kelompokkan. Jadi ini berapa kita keluarkan? Kita keluarkan ada A sama A di sini. Ada 10 sama 5. FPB-nya adalah 5. Kita bisa keluarin 5A dikali berapa? Supaya jadi 10A kuadrat. Jadi 2A. Lalu 5AB menjadi B. Lihat ini dulu ya. Lihat ini dulu. Oke, lihat ini. Ini kalau kita kelompokkan menjadi 5A dikali 2A plus B. Nah, yang ini kalau kita kelompokkan jadi seperti apa? Ini kalau kita kelompokkan, dia menjadi B ya, 2B. Ini B keluar. B keluar. Ini 2A plus B. Betul nggak? Oke. Ini dan ini sama nggak? Anggap ini X. Anggap ini X. Kalau ini udah sama, kita keluarin lagi. Ya nggak? Ingat lagi. Kita punya di sini 2X, misalkan ya, ditambah X. Bisa nggak X kita keluarin? Bisa. X kali 2 plus 1. Ingat ini kan? Oke, nah ini sama nih. Ini sekarang 2A plus B, ini 2A plus B. Bisa nggak kita keluarin? Bisa. Jadi apa? Jadi grouping baru. Jadi faktor baru. Sebentar ya, saya hapus dulu nih. Biasanya stylusnya lama nih kalau begini. Oke. Sekarang kita udah punya 2A plus B dan 2A plus B. Jadi kita keluarin 2A plus B-nya. Oke, ini menjadi 2A plus B kali berapa? 2A plus B dikali 5A. Lalu di sini 2A plus B dikali B. Gitu. Jadi keluarlah faktor dari 10A kuadrat plus 5AB plus 2AB plus B kuadrat, which is ini ya 7AB, itu sama dengan 2AB dikali 5A plus B. Lalu sekarang part B-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih belum mengerti soal mengelompokkan ini, kalian nanti replay terus aja ya videonya ya, sampai kalian nanti ngerti, oh caranya seperti itu gitu loh. Jadi kita harus kelompokkan mana yang bisa kita yang bisa keluar faktor FPB-nya lah ya. Kita kan belajar FPB kan. Jadi ini kita cari faktor mana yang bisa kita keluarkan sehingga menjadi perkalian antara dua faktor gitu. Ini part B. Part B-nya apa? 2A kuadrat. Kita punya 2A kuadrat dikurang 2AB ditambah AB dikurang B kuadrat. Itu. Oke, ini bisa nggak kita ubah dia menjadi menjadi faktor lagi gitu. Ini harusnya bisa ya. Ini kalau misalkan kita lihat, ini harus trial by error ya. Either kalian taruh di sini minus 2AB atau plus AB di sini. Atau sebaliknya, kita coba ini dulu ya. Ini kalau misalkan ini kan bisa keluar apa? Bisa keluar 2A. 2A kali berapa? Kali A dikurang B. Oke, ditambah sini B dikali A dikurang B. Oke, maka ini sama dengan ini A minus B, ini A minus B. Jadi keluar A minus B dikali 2A plus B. Gitu. Benar nggak? Benar, karena dia udah sesuai. A minus B kali 2A plus B hasilnya adalah 2A kuadrat dikurang AB dikurang B kuadrat. Nah, ini hasilnya. Ini yang part A. Ini part B, ini part A. Nah, sekarang udah tinggal kita carilah. Berarti ini kan
Format ini kan 10A kuadrat plus 5AB plus 2AB plus B kuadrat dibagi 2A kuadrat minus 2AB plus AB minus B kuadrat. Ini kan A dan B. Nah, ini tinggal kita ubah aja lagi di sini. Berarti ini kan cara kita memfaktorkan. Oke, sekarang tinggal kita selesaikan. Oke, jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah yang ini, yang D, hasilnya adalah, maka di sini hasilnya apa tadi A faktornya? A faktornya adalah 2A plus B dikali 5A plus B. Oke. Yang bagian bawah part B faktornya berapa? A minus B dikali 2A plus B. Itu. Adakah yang bisa dicoret? Ada. Apa yang bisa dicoret? Ini coret, ini coret. Maka hasilnya adalah sama dengan 5A plus B dibagi A minus B. Clear ya? Jadi jawaban dari soal nomor 8 poin E adalah 5A plus B per A minus B. Ini setelah kita sederhanakan dengan cara grouping, faktorisasi grouping gitu di grup. Itu dapat ya? Oke, thank you. Mudah-mudahan kalian bisa. Harus tetap semangat. Ini soal ini aja nih yang agak anomali, agak sulit. Tapi insya Allah soal-soal selanjutnya, terutama nanti soal nomor 9, insya Allah kalian pasti bisa. Gampang insya Allah. Oke, thank you. Assalamualaikum.